Shin Tae-yong respons kabar timnas Indonesia pindah kandang dari SUGBK ke GBT untuk putaran 3. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara terkait kabar kepindahan kandang timnas Indonesia. Kabarnya, kandang timnas Indonesia bakal pindah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. PSSI berencana memindahkan kandang timnas Indonesia dari SUGBK ke GBT untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain kandang atau tandang dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 dan 10 September 2024. SUGBK tidak bisa dipakai timnas Indonesia pada periode tersebut. Pasalnya, dalam waktu yang bersamaan, Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September 2024. Anehnya, Shin Tae-yong belum mengetahui rencana timnas Indonesia bermain di GBT untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal rencana itu dicetuskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Soal bermain di Surabaya, saya belum pernah mendengar sebelumnya, jadi saya belum bisa menjawab, ujar Shin Tae-yong. Sebelumnya, Erick Thohir memang telah berencana memindahkan kandang timnas Indonesia ke Surabaya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Izin, pada September 2024, timnas Indonesia tidak bermain di SUGBK karena ada kedatangan tamu negara, Paus Fransiskus, tutur Erick Thohir. Jadi, timnas Indonesia bakal bermain di Surabaya, kami pindahkan kandangnya. Kembali, ini jangan menjadi polemik, sebab ini memang tamu negara dan tokoh dunia. Fardy Bahdim sebut bakal ada pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Fardy Bahdim menyebut bakal ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi usai lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut ia ungkapkan lewat unggahan di media sosial Twitter pribadinya. Fardy Bahdim, pria yang merupakan kakak kandung dari mantan pemain timnas Indonesia, yaitu Irfan Bahdim. Fardy memiliki peran penting dalam proses pengurusan naturalisasi pemain terutama yang berkarier di Eropa. Peran Fardy tidak bisa dianggap sepele. Pria berdarah Indonesia Belanda ini yang meyakinkan beberapa pemain keturunan memilih skuad Garuda. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi, apalagi kita lolos round 3, ujar Fardy dikutip dari akun Twitter miliknya. Namun, belum diketahui pasti pemain yang dimaksud oleh kakak kandung Irfan Bahdim. Sejauh ini, pemain keturunan yang sudah terkonfirmasi terakhir dinaturalisasi adalah Kelvin Verdong dan Jam Raven. Sementara itu, pemain yang gencar diberitakan akan dinaturalisasi adalah penyerang FC Utrecht Ula Romeni dan Jairo Ridewald. Lebih lanjut, Fardy menyebut kemungkinan akan terus ada pemain naturalisasi lagi. Namun, ia tak menjelaskan secara detail. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk menemui Pak Erick, namun saya tidak bisa menyebutkan namanya, ini kejutan, tegasnya. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengonfirmasi timnya bisa saja menambahkan pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat ini. Hal itu demi menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lolos putaran ketiga, timnas Indonesia sudah ditunggu lawan berat dari berbagai penjuru benua Asia. Tim besutan Shin Tae-yong bahkan berpeluang untuk bertemu dengan Korea Selatan hingga Jepang. Karena itu, timnas Indonesia tentunya membutuhkan evaluasi dari putaran kedua dan tambahan kekuatan untuk putaran ketiga. Shin Tae-yong mengakui, dirinya tak menutup kemungkinan akan memanggil pemain yang potensial untuk dibawa ke putaran ketiga. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga, dikutip Rabu, 12 Juni 2024. Jika ada, kita akan tambahan 1-5 pemain naturalisasi lagi jika ingin melaju ke Piala Dunia 2026, tegas Shin. Shin Tae-yong memang gemar merekrut pemain baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Salah satu sosok baru yang direkrut adalah Kelvin Verdong. Pemain NEC Nijmegen itu langsung menjalani debut saat timnas Indonesia kandaskan Filipina.
PSSI pastikan ada pemain Timnas Indonesia U20 jadi pelapis Timnas Senior. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir memastikan ada pemain Timnas U20 yang bakal menjadi pemain pelapis Timnas Senior untuk menghadapi laga-laga yang dilakoni skuad Garuda ke depan. Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis karena di pemain U20 ini ada 2-3 pemain yang bisa ke depan kita bina, ujar Erick dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya mempersiapkan pemain pelapis Timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah laga kualifikasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan langkah mendatangkan pemain sepak bola keturunan Indonesia yang berada di luar negeri, diaspora, telah memberikan dampak positif bagi pencapaian Timnas Indonesia. Kami melihat bahwa pemain diaspora ini memberikan dampak positif. Baik dari sisi pencapaian di Piala Asia 2024 yang lolos ke babak 16 besar dan Piala Asia U23 di mana kita masuk di jajaran 4 besar, ujar Dito melalui akun Instagram pribadi Dito Aryo Tejo yang dikutip di Jakarta, Selasa. Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan hasil evaluasi Kemenpora terhadap dampak kehadiran pemain sepak bola diaspora terhadap performa Timnas Indonesia. Dito mengatakan, kehadiran para pemain diaspora yang telah bermain untuk Timnas telah membantu menguatkan potensi Timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting di tingkat mancanegara. Kehadiran mereka sangat penting mengingat Indonesia sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Dito mengatakan, langkah mendatangkan pemain diaspora bukan hanya sekedar untuk kebutuhan dalam jangka waktu pendek, namun juga visi jangka panjang. Adanya pemain diaspora, kata dia, menambah variasi formasi serta meningkatkan edukasi positif dan kompetisi yang sehat guna mendorong prestasi yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jayden Osterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat Timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022. Ia juga sempat 1 tahun, 2022 hingga 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Osterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Osterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki 2023 hingga 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Osterwolde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jayden Osterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Osterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung Timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk.